Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik yang cerdas. Mata kuliah Geografi Ekonomi kali ini kita akan membahas topik tentang peran sumber daya manusia dan dampak geografi ekonomi terhadap wilayah kajiannya. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan mahasiswa memahami materi sehingga yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan apa tujuan kita mempelajari geografi ekonomi ini. Yang kedua, mahasiswa dapat membuat analisis peran sumber daya wilayah terhadap pembangunan sebuah daerah. Yang ketiga juga diharapkan mahasiswa mampu membuat karya ilmiah berupa artikel ataupun makalah terkait pengembangan disiplin ilmu yang berkaitan dengan geografi ekonomi. Nah, baiklah, kita mulai dengan memahami tujuan mempelajari ilmu geografi ekonomi atau geografi wilayah ditinjau dari aspek ekonominya. Di sini kita bisa melihat minimal dari 3 hal. Yang pertama, tujuannya adalah untuk memaksimalkan lapangan kerja dan memberdayakan para pencari kerja, sehingga bisa mencapai yang namanya tujuan full employment ataukah menghilangkan yang namanya pengangguran. Nah, tujuan ini maksudnya adalah ketika kita mengkaji ekonomi ditinjau dari perspektif geografi wilayah adalah untuk memaksimalkan lapangan usaha atau lapangan pekerjaan sehingga banyak tenaga kerja yang bisa diserap. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan ekonomi daerah atau wilayah yang dikaji. Nah, dengan memperhatikan potensi wilayah tersebut, potensi wilayah yang dikaji dengan ilmu geografi ekonomi ini, maka kita bisa mengupayakan langkah teknis untuk perencanaan pembangunan. Misal, seorang bupati akan mengkaji ekonomi wilayahnya ditinjau dari perspektif geografi untuk maksimalkan yang namanya lapangan usaha, sehingga dengan demikian peningkatan pendapatan masyarakatnya itu akan bertambah atau juga mengalami peningkatan. Dengan demikian maka perubahan atau peningkatan ekonomi wilayahnya itu akan meningkat. Nah, yang ketiga yaitu kadang secara tidak sadar masyarakat kita kurang paham bahwa pemerintah kita sedang mengatur harga pasar untuk kesejahteraan bersama dan meminimalisir kesenjangan harga. Nah, biasanya kan masyarakat itu protes, kenapa harga ini cabai naik, harga makanan pokok naik, dan lain-lain. Olehnya itu, tinjauan geografi wilayah juga dibutuhkan untuk hal yang namanya stabilitas harga pasar. Nah, ini akan dijelaskan lebih lanjut. Jadi, perlu diketahui bersama bahwa kajian geografi ekonomi ini sangat penting dilakukan oleh pihak pemerintah. Kenapa demikian? Karena pihak pemerintah adalah penentu kebijakan wilayah. Dia yang mengatur segala aktivitas ekonomi masyarakat di wilayahnya. Sehingga jika kembali pada penjelasan tujuan dipelajarinya, geografi ekonomi atau tujuan dari kajian geografi ini adalah bahwa yang pertama, pemerintah tidak hanya diberi tanggung jawab menjaga stabilitas pasar, tetapi juga kalau kita lihat dari tujuan pertama adalah pemerintah juga berkewajiban menjaga stabilitas harga diri masyarakat. Maksudnya harga diri masyarakat adalah masyarakat diatur, wilayah diatur dengan cara mengatur upah minimum, misalnya ya, upah minimum, pemberian upah minimum kepada tenaga kerja. Jadi kita bisa melihat bahwa pemerintah
telah mengatur bahwasanya setiap karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan, maka dia berhak digaji sekian. Itu minimal. Nah, inilah yang dimaksud dengan pemerintah punya tanggung jawab untuk menjaga harga diri masyarakatnya. Kemudian yang kedua, pemerintah bertanggung jawab dalam meningkatkan ekonomi daerahnya. Nah, kenapa demikian? Karena hal ini menjadi indikator penilaian sebuah kepemerintahan. Apakah dia berhasil ataukah belum berhasil atau bahkan gagal. Nah, jika dilihat sebuah pemerintah akan dinilai berhasil atau diberi ranking terbaik ketika ekonomi wilayahnya itu meningkat. Nah, itu ya untuk yang kedua. Yang ketiga, ini penjelasan lebih lanjut yang tadi. Karena untuk mencegah kesenjangan harga, maka pemerintah daerah harus ada koordinasi dengan pemerintah pusat. Kenapa demikian? Karena biasanya harga stabilitas itu tidak bisa dijangkau atau tidak bisa diatur sedemikian rupa, sehingga dibutuhkan yang namanya koordinasi dengan pemerintah pusat. Karena pemerintah daerah biasanya terkendala dalam mewujudkan stabilitas harga. Tanpa sentimen pemerintah pusat itu akan sulit, sehingga biasanya harga pasar itu akan diatur secara keseluruhan dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Nah, disinilah dibutuhkan yang namanya kajian-kajian ekonomi. Pemerintah pusat akan menyesuaikan dengan rencana nasional, pemerintah daerah juga akan menyesuaikan dengan rencana strateginya di setiap daerahnya masing-masing. Nah, sebagai tambahan, tujuan dari kajian geografi ekonomi adalah yang pertama, menjaga kelestarian lingkungan hidup. Poin satu ini tidak hanya pemerintah yang memegang peran penting, tetapi juga seluruh masyarakat ataukah penduduk. Kenapa demikian? Agar tercipta yang namanya keselarasan dalam menjaga lingkungan tempat hidup kita bersama. Jika pemerintah keliru menentukan kebijakan yang merugikan pihak masyarakat atau penduduk, maka kita berhak untuk memperingatkan atau memberi masukan. Dan sebaliknya, ketika masyarakat keliru memperlakukan lingkungan hidupnya, maka pemerintah juga berhak untuk mengaturnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan keselarasan dalam menjaga lingkungan tempat hidup kita bersama. Nah, itulah salah satu tujuan kenapa kajian ekonomi itu dibutuhkan, supaya kita mengetahui kondisi geografis wilayah kita masing-masing, sehingga kita bisa saling memberi masukan. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah memegang data dari hasil kajian geografi ekonomi, maka diharapkan adanya pemerataan pembangunan dalam wilayah. Ketika misalnya perencanaan pembangunan hanya bertitik atau hanya berpusat pada satu titik, maka dengan adanya geografi atau hasil kajian geografi ekonomi, maka diharapkan pembangunan ini sudah bisa dilakukan secara merata, karena sudah ada data yang valid. Kemudian yang ketiga, menetapkan sektor unggulan daerah. Nah, ini sama dengan skala prioritas yang tadi, dan bersinergi antara sektor dalam wilayah. Nah, ini sama ya dengan tujuan yang tadi, kurang lebih sama maknanya. Kemudian yang keempat, ini untuk pemenuhan kebutuhan pangan wilayah. Jadi dengan hasil kajian geografi ekonomi diharapkan tercipta yang namanya pemenuhan kebutuhan pangan wilayah. Kemudian kita perlu juga ketahui manfaat jika hasil kajian geografi ekonomi dimaksimalkan. Ada manfaat secara nasional dan juga ada manfaat secara regional. Nah, saya sebutnya untuk manfaat secara nasional, saya sebutnya dengan manfaat makro. Sementara untuk manfaat regional, saya sebutnya dengan manfaat mikro yang lebih kecil. Nah, dengan kajian geografi ekonomi, di sini pemerintah pusat dapat dengan mudah mempercepat laju pertumbuhan seluruh wilayah dengan intervensi RPJPMN atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional. Sementara secara mikro di tingkat nasional, misalnya provinsi, maksud saya di tingkat regional, misalnya provinsi atau daerah, kabupaten, kota, itu dapat menyusun rencana pembangunannya juga secara efektif dan efisien, seperti penghematan anggaran, penghematan waktu, tenaga, dan lain-lain. Contohnya, dari kebijakan pemerintah pusat dalam menetapkan daerah prioritas untuk pembangunan berbasis potensi lokal. Nah, kita ketahui diantaranya Nusa Tenggara itu adalah prioritas pariwisata, pembangunan pariwisata. Kemudian kalau di Sulawesi itu prioritasnya adalah pembangunan
pertanian sebagai sumber pangan nasional. Nah, di provinsi lain juga demikian telah diatur dari rencana-rencana nasional lainnya. Nah, dengan demikian, pemerintah akan lebih mudah menyusun orientasi kerja jangka panjangnya dan menghitung besaran anggaran yang perlu disiapkan. Jadi paling tidak ada 4 yang harus digarisbawahi. Kalau kajian geografi ini maksimal dan menghasilkan data yang valid, maka akan lebih mudah untuk perencanaan pembangunan sebuah wilayah ataukah baik di tingkat provinsi, daerah, kabupaten kota maupun di tingkat nasional. Nah, kemudian yang kedua, garis besarnya adalah pemerintah pusat atau pemerintah daerah bisa memastikan prioritas wilayahnya. Misalnya tadi dicontohkan Nusa Tenggara prioritasnya apa, Sulawesi prioritasnya apa, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah menyusun orientasi jangka panjang. Nah, ada hal yang bisa kita lakukan di kemudian hari ketika kita sudah memperoleh data kajian geografi ekonomi wilayah kita. Kita bisa merencanakan apa yang akan saya lakukan di tahun-tahun berikutnya untuk memaksimalkan pembangunan secara berkelanjutan. Kemudian yang keempat itu tidak kalah pentingnya adalah menghitung besaran anggaran. Kita bisa menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk tahun 2021. Tahun 2022 karena saya akan rencanakan pembangunan di wilayah ini adalah seperti ini, maka kita bisa menghitung besaran anggaran yang akan kita gunakan di tahun-tahun berikutnya. Nah, setelah adik-adik mendengarkan beberapa penjelasan tersebut, saya minta adik-adik coba pikirkan sama-sama konsep dari mempelajari geografi ekonomi atau mempelajari ekonomi dari perspektif geografi wilayah. Sekilas, kita akan diarahkan untuk mengkaji pula topik tentang industrialisasi. Kemudian juga kita akan diarahkan untuk mengkaji kota baru. Nah, ini rencana kota baru. Kemudian ada istilah kota urban dan juga pusat pertumbuhan. Nah, demikian ya. Maka saya akan minta adik-adik untuk membentuk kelompok belajar. Dari sekian jumlah Anda di kelas geografi ekonomi ini dibagi menjadi 4 kelompok. Kemudian saya minta untuk buat sebuah karya tulis, baik itu bentuknya makalah ataupun artikel, tentang 4 topik ini. Kemudian setor hasil tulisan kelompok kalian pada form tugas yang disediakan. Namun sebelum mengupload hasil kajiannya, perhatikan instruksi dalam form tersebut supaya lebih jelas dan lebih lengkap. Nah, pada bagian ini adik-adik saya minta untuk mengembangkan daripada konsep geografi ekonomi ini dari 4 variabel yang ada kita lihat. Sekarang kita lanjut. Saat ini kadangkala kajian ekonomi wilayah yang kurang tepat akan berdampak terhadap adanya perubahan sosial masyarakat. Kadangkala ada kesenjangan yang terjadi dan lebih besar pada kondisi ekonomi masyarakat itu sendiri. Maka kita bisa menyikapi hal tersebut dengan cara apa? Yang pertama, ketika ada kesenjangan, maka kita bisa adakan yang namanya evaluasi. Nah, namun tidak kalah pentingnya untuk merencanakan sebuah pembangunan ataukah pengkajian. Nah, itu dibutuhkan namanya perencanaan yang matang, perencanaan yang tepat dan relevan. Nah, sebuah kota apapun itu besarnya bagaimana, itu akan tetap dibutuhkan yang namanya perencanaan yang tepat dan relevan dengan kondisi wilayah tersebut. Kemudian yang kedua apa? Kita bisa melakukan pembinaan sumber daya manusia agar tercipta namanya sumber daya manusia yang unggul. Nah, sumber daya manusia kenapa penting? Karena ini adalah kunci dari sebuah masalah. Ketika pembangunan itu tidak tepat, maka dipastikan sumber daya manusianya yang kurang unggul merencanakan sesuatu. Jadi kalau sumber daya manusianya kurang berkualitas, maka perencanaannya juga akan kurang berkualitas. Maka dibutuhkan yang namanya kolaborasi dengan sumber daya yang unggul. Kemudian yang ketiga apa? Nah, setelah ada namanya pembangunan, maka dibutuhkan namanya kontrol dari semua elemen, baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Dan lebih bagusnya lagi ada kontrol dari masyarakat. Nah, itu ya perkembangan
perlu kontrol agar tidak terjadi ketimpangan dan salah arah. Ketika pembangunan itu tidak tepat atau tidak relevan dengan wilayah tersebut, maka masyarakat berhak untuk memberikan masukan atau mencegah pembangunan tersebut. Demikian pula untuk pihak legislatif dan yudikatif sebagai lembaga yang punya wewenang untuk mengawasi sebuah kerja-kerja dari pihak eksekutif. Nah, sebagai kesimpulan, dibutuhkan peran sumber daya di sini dalam mewujudkan tujuan dari kajian ekonomi untuk pembangunan wilayah. Variabel yang perlu diperhatikan adalah, saya ulang lagi, bahwa perlu namanya sumber daya organisasi. Nah, sumber daya organisasi di sini sangat dibutuhkan untuk memanajemen tujuannya. Nah, pemerintah seperti Pemda. Pemda itu harus dipegang oleh orang-orang yang cerdas, orang-orang yang kompeten di bidangnya, sehingga manajemen untuk mencapai tujuan itu bisa dilakukan dengan baik. Kemudian dibutuhkan sumber daya teknologi. Nah, ini untuk menunjang kerja yang efektif dan efisien. Teknologi juga dibutuhkan supaya pekerjaan kita lebih ringan dan lebih tepat. Kemudian yang ketiga, dibutuhkan sumber daya alam yang relevan ataukah yang mendukung. Kenapa demikian? Karena sumber daya alam ini adalah objek pengembangan. Biasanya untuk pembangunan dibutuhkan wilayah yang pas, dibutuhkan wilayah yang memenuhi kebutuhan. Nah, seperti itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini dibutuhkan perannya karena sumber daya manusia adalah kunci sebuah kemajuan. Kalau sumber daya manusianya berkualitas, maka hampir dipastikan potensi untuk sukses itu sangat besar. Nah, saya kira demikian untuk penjelasan peran dari sumber daya untuk kajian geografi ekonomi kali ini. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.